Psychots Ozora. Wow. Dua nama belakang yang berbeda berarti ini ya. Dan mereka berlawan. Yang satu tendangan macan, yang satunya tendangan elang. Oke, so untuk persik EVOS Glory. Dan sekali untuk Dewa United dari bilang tadi B. Tapi kok bisa berhadapan dengan EVOS? Lagi ya. Pasti bakal menuju ke meta ban aja. Link cheat. Jadi mau nggak mau untuk pemilihan dari drafting phase-nya akan tertuju pada ya kalau kita ngomongin soal hero dari linknya ya udah link Anabel. Udah spesifik di situ. Dan apa? Tapi kayak mungkin ada indikasi mau main assassin sebenarnya. Bahkan nggak belum begitu ya kan sekarang langsung di satu sisi juga kan untuk Ray sendiri sangat udah sering lah sekarang untuk bisa menggunakan Alpha itu dan mulai beradaptasi juga dengan apapun yang sudah dilakukan oleh masing-masing jamur dari season 14 bahkan ya kemarin ketika dari mereka bahwa Alpha-nya ini memang dari Ray dan mungkin game yang kemarin jadi ya mungkin ya berarti ya kalau kita melihat bagaimana dari sini face lalu sekarang nambah kondensor dia hero seperti Harit adalah sebuah jawaban yang paling tepat juga kalau boleh dibilang. Dengan edit berarti ini editnya lagi fleksibel ya. Karena lagi kalau kita ngomongin explorer, jadi juga impactnya sangat luar biasa, clear juga cepat. Dibandingkan dengan yang ada di Burning West di Mobius ya, gitu. Hanya satu skill. Yep. Karena kenapa yang kita sering kita lihat juga mungkin ya di beberapa match dengan Harit ini di sebelum kira-kira mungkin kalau memang mau match up bisa aja. Kalau saat dia nggak Lunox pun menurutku fine-fine aja, fine-fine aja. Masih open. Kalau memang dia mau adu farming juga, nggak sekali pun dia ada Harit dengan Makari atau Mongkok mungkin kalau satu hero physical juga yang memang bisa jadi damage nantinya dan ini berlangsung. Ya, atau itu dia baru mau mention atau karena Brans, makanya mereka pede banget untuk langsung ambil Haritnya aja tanpa mempertimbangkan Lunox. Sekarang kita tahu Brans emang power dengan Marksman, Brans power spesifiknya untuk Harit, tapi belum tentu dengan Lunox. Kecuali kalau memang ada referensi bahwa EVOS Glory sudah mencoba Lunox untuk meng-counter Harit di screen mereka, bisa dibawakan. Dan itu dia Lunox. Karena tetap Lunox karena emang matchup yang paling powerful untuk berhadapan dengan Harit juga. Dan Fanny, Anabel Fanny langsung di matchup dengan Assassin juga Hayabusa Ray. Wah ini matchup Assassin bakal seru banget. Tapi kalau boleh jujur sebenarnya masih diuntungkan sedikit untuk Fanny ya. Karena melihat ya lawan matchup yang paling sepadan buat Fanny ya Link rotasinya sama-sama cepat. Cut wave itu bukan hal yang mustahil. Dan ya kalau ngomongin burst damage Fanny itu bisa dihindari dengan adanya Capsule Blade. Sementara untuk Hayabusa dia hanya berharap shadow kill-nya nggak dibawa kabur ke base belakang. Bahkan kalau jauh shadow kill-nya lepas. Itu dia, itu percobanya harusnya. Kalau misalkan nggak lengket nih, tetap aja percuma jadinya untuk shadow kill-nya. Oke, so masuk di fase banning yang kedua. Real, yang respect terhadap hero-hero heavy CC. Ini penting banget walaupun nggak ada Valentina. Ini pemilihan dari Tigreal emang kayaknya bukan spesifik untuk Valentinanya doang sih. Tapi biar nanti Valentinanya nggak terlalu berfokus untuk battle spell seperti Purify karena dia kayaknya butuh flicker di sini. Oke. Dan kan nanti Valentinanya dipaksa untuk menggunakan Purify. Fanny-nya bakal enak banget loh untuk bisa nge-lockdown di bagian mid lane. Itu akan sangat mempermudah bagi Fanny mendapatkan poin-poin kill. Yep. Dan juga mungkin masih menebak ataupun mereka sudah riset juga ya melihat apa saja yang sudah dilakukan oleh satu orang terbaru yang dinaikkan itu. Karena kan dari sebelum-sebelumnya juga bersama dengan Dreams, oke, dari EVOS sangat suka bermain dengan FBCC. Iya, iya. Respect ya, tetap harus ada ternyata. Grup, Ren juga, gak mau adanya tank yang bisa nge-screening. Ini gak ada gerakan-gerakan mungkin ke arah rover kick-off kan? Mungkin kalau kan Jolnox, Kajolnox mungkin bisa dipertimbangkan sih. Karena kalau kita lihat dari pemilihan draftnya, Dewa juga untuk main panjangnya lumayan sih. Ada Valentina dan Harit dan ini menandakan bahwa damage yang dimiliki sama Dewa bisa malah untuk menjawab hero-hero pick-off dengan counterplay juga. Cukup menarik ya. Satu dan terakhir yang akan menutup fase banning, EVOS Glory. Satu hero saja yang bisa mereka pilih, masih di rover atau pindah ke X-Blade. Dapat mungkin. Yep, game aja ya.
ya. Ataupun mungkin dari Lunox ini pun kita masih bisa kegocek kan kalau dia berada di mid-nya juga. Ada Bezep, iya bakal nongol juga ada juga mainer baru lagi. Masih banyak kemungkinan dari Slaven untuk sorry ya specifically. Karena buat sekarang kalau kita ngomongin hero-hero EXP lain udah banyak banget yang terkikis. Hylos juga di sana dan Obvious yang di band. Ya otomatis ini agak sedikit menutup bagaimana pemilihan hero badan yang tersisa. Bahkan Gatot kaca dulu, Gatot kaca dulu. Wow, ini masih bisa kita bilang flex kan nih, untuk Gatot, XP dan Romer. Menurutku masih kalau buat di Dewa. Karena dulu Coach Bell itu pernah kayak ngomong kalau misalkan Gatot itu possible juga di XP. Oke, tapi kalau bersama Dewa biasanya ya udah kelihatan juga kan. Iya, ini dia cross range data ya. Ini jadi hero mau sepanjang MPL PH season 14 berjalan dengan 42 kali pick dan juga 62,22% win rate. Ini tinggi banget untuk ini karena fleksibel dan itu dia Jolzas single targetnya malah dari EVOS Glory yang benar-benar 3 hero bisa di follow up semua sama Chow. Nah ini dia nih gebrakan baru, warna baru lagi untuk EVOS Glory. Tapi untuk proses clear Chow, Elite, siapapun bisa menemani Zas. Jadi dua-duanya oke banget untuk dibawakan. Dan ini untuk tim fight selanjutnya juga menjawab banget Harit dan juga Valentina. Ini nanti mereka membawakan Purify. Berarti ada satu hero lagi yang bisa cancel itu semua. Dan itu adalah pick-nya nih. Yang akan membawa juga Gatot Kaca akan kemana? Ke Romer atau ke EXP? Ini untuk saat ini Romer sih Gatot Kacanya ya. Tapi dia butuh sisi tambahan untuk experience. Wait, EVOS Glory. Ada chance EVOS Glory pakai Chow di XP juga loh. Sempat dibantuin sama Cyclops. Ya ada banget. Makanya aku bilang, ini atau Chow, siapapun yang nemenin DPS nanti dengan Zasnya, ini clear-nya tetap bakal cepat dan armor ternyata yang diambil. Sama dia. Efek stun, ke badan, dan tidak merupakan elemen of surprise ya. Kalau misalkan itu nanti di mid lane-nya Zas dan DPS belum ready dengan dominant descent, dia bisa diculik dengan menggunakan 1-2 final slash. Oke, susah kabur. Ya itu dah. Tipikal dari Zas juga kan. Susah kabur. Dan dia akan membuktikan juga mampukah 3 player baru dari EVOS yang naik, yang bisa memenuhi ekspektasi mendapatkan kemenangan mereka atau dari Dewa yang lustriknya akan pecah. Karena Dewa juga sedang mengalami listrik panjang saat ini. Wow, panjang banget bahkan. Ini akan menjadi pembuktian yang cukup menarik dengan adanya juga Purify juga yang dibawakan oleh Dewa United Esports. Plus Revitalize untuk memperpanjang tim fight-nya. Yep, kalau begitu ini dia Match pembuka kita di minggu yang ke-6, hari yang kedua. Mereka sama-sama butuh poin, mereka sama-sama berada di dalam posisi yang berbahaya. Jadi kita awali di hari ini MPL Arena, mana suaranya? Go drop down Psychops Chow ini dia yang tadi sempat gua obrolin juga, Be. Karena memang di MPL pernah digunakan dari Chow-nya dan itu dampaknya dahsyat sekali. ya, tim fight cepat sih yang kita akan cari. Apalagi ada Thunderbelt nih, sebenarnya Thunderbelt ya, semua EXP itu jadi punya possibility untuk bisa ngebadanin juga. Walaupun dengan menggunakan hero yang cenderung kayak Chow, lagi di sini fokusitas yang akan mempermudah juga Cyclops untuk berjalan duluan dibandingkan dengan Solito yang harus mengandalkan vengeance skills. Mentality dari kapten tadi udah langsung diperlihatkan ya. Enggak ada jiper-jipernya, pokoknya gini aja. Iya. Udah Mentalnya juga kuat banget dan ambil sepertinya. ya, tapi buat pemilihan dari emblemnya, berarti di sini memilih ke Magic Emblem, ada Inspire, Tenacity dan juga ada Encourage. Ini akan memperkuat juga bagaimana pemilihan online ya untuk jadi target. Dan nanti kalau kita dalam team fight, dia punya Tenacity jadi nggak bakal gampang untuk pick off. Sehingga masih ada sedikit waktu ya untuk bisa menggunakan Starlight Pulse dan menghindari dengan Twin Impact. Yep. Dan ada pergerakan dari Rafael, coba lihat. Weza. Cepat. Wow, tapi DPS yang mengamankannya. Tapi still Cable dahsyat banget sih. Ada di medan yang sempit dan itulah yang dicari orang Rafael. Satu first blood yang cukup mahal. Impact dari tim fight di area jungle ya, ketika memang money jungle itu benar-benar powerful banget. Walaupun mungkin banyak sister kita bahwa Fanny baru mungkin akan menyala ketika habis turtle yang pertama, tapi ternyata enggak. Di sana Marvel memilih untuk bermain agresif dan ini dia creativity man move-nya yang hidup sekali dari EVOS Glory udah mulai berjalan dengan menggunakan damage yang cukup dan heavy CC-nya datang dari Aleva. Tapi tadi beauty nih untuk Chow experience Cyclops
karena baru pertama juga ya. Panggung pertama untuk season ini. Dan setup para turtle, iya. Cukup berbahaya. Oke, ada pergerakan dari Saiko dan ini dia menyerahkan. Karena Mueza kembali menjadi korban di dalam pertempuran tersebut dan pada akhirnya Sorizo menjadi korban walaupun kali ini Aleva pula menghilang, tapi setidaknya mereka mendapatkan keuntungan yang cukup. Wah, Sorizo ditukar dengan Aleva. Agresivitas makan siapapun itu yang terjadi pada Force. Oke, dan Branche di tempat yang berbeda dalam keadaan yang tidak cukup baik, tapi untungnya Brans masih bisa mundur. Oh, ini team fight-nya terjadi di bawah waktu yang bersamaan loh. Yang paling pertama adalah kalau kita targetkan ketika Annabelle ya. Annabelle masih survive loh, dengan dia yang skill cable jarak jauh yang menyelamatkan dia dengan 1 pixel HP. Dan di sisi top lane itu mungkin karena targetnya pengen buru-buru untuk langsung clear aja ya di bagian global minionnya. Makanya teman-teman dari EVOS Glory mendapatkan keuntungan yang mendapatkan datang Coba lihat Saiko hadir kembali, tapi Turtle-nya gagal mereka lepaskan dan juga Pantasya tadi berhasil untuk langsung bisa menabrak beberapa player dan juga untuk kalian Battle of Guardian-nya berhasil pula mendapatkan karena dari Aleva masih sempatkah untuk bisa mundur dan tersebut, tapi sekarang dominan dari satu dua langsung bola kembali dalam mana tersebut dan DPZ-nya masih bisa mundur. Wow, keuntungan yang begitu banyak diambil oleh Dewa United Turtle. Mereka dapatkan poin kill, mereka dapatkan walaupun memang kondisinya tadi menang level. Iya, ditambah lagi tadi kalau kita lihat dari shadow-nya ya, itu nempel loh kebetulan. Dan memang kalau kita lihat sedikit dengan adanya unggulan gara-gara turtle, ya udah sharing gold-nya pasti ke gold juga berpengaruh untuk Azura. Kalau prediction 3 suara untuk EVOS, 3 suara untuk Dewa cukup stabil mungkin di hari ini. Apalagi dengan lineup yang baru nih, EVOS mungkin mereka harus menunjukkan juga bahwa agresivitas itu sebenarnya adalah milik sang macan, bukan milik anak Dewa. Agresivitasnya karena bawa Fanny juga, game-nya bisa banget untuk main dalam. Sekarang primen move-nya ini dia selalu ada Aleva, selalu ada Annabelle juga di belakangnya. Karena agresif kayak gak bisa dihindari gitu loh, dengan adanya Eptasis juga sebagai pilihan item pertama dari Annabelle. Tinggal kita tunggu setup seperti apa yang akan dibawakan, karena kebetulan cowok dari Cyclops juga sudah mulai berjalan. Nah, harusnya saat lagi dengan ada double buff dari Fanny, minimal mereka bakal cari korban dulu nih, ketika 30 detik sebelum adanya turtle selanjutnya. Wah, di atas menit 5 kasih ke arah jungle-nya ya. Wih, main yang dikeluarkan kembali dan juga mendapatkan ke arah dari DPZ. Komit banget, flickernya digunain loh. Apa caranya? Annabelle, coba lihat ingin mendapatkan ke arah dari Sorizo. Akankah Sorizo yang bisa kabur, tapi ternyata tidak. Gimana sekarang Annabelle masih berhasil kabur pula ke tempat berbeda dan juga Saiko tertinggal sendiri di bagian belakang. Tapi kali ini Aleva hadir dan mereka gagal untuk bisa mendapatkan Saiko. Ternyata sama-sama aja ya, satu per satu, tapi bedanya mid laner dan XP laner. Sekarang setup harus dilakukan oleh kedua belah tim, karena mereka udah kecurian banding satu dari semua hidupnya. Tinggal kita tunggu siapa yang akan mendapatkan keuntungan dari turtle yang satu ini, karena kebetulan Annabelle-nya butuh banget untuk ambil purple buff-nya. Ketahuan case dengan posisi yang lumayan tidak aman. Tapi assassin setupnya rapi juga ya dari kedua tim, sama-sama nggak mau ngasih turtle-nya Rafli. Yang biasanya kita lihat Fanny udah lagi ngebuff biasanya turtle-nya di skip. Ini enggak, Ray pun sama. Tetap aja rapi nih. Ini apa jangan-jangan karena lagi-lagi ya makro manajemen yang sudah sempat diperbincangkan ketika Assassin vs Assassin bahwa turtle adalah hal yang penting banget, terutama ketika mereka ingin melanjutkan 2 menit selanjutnya untuk mencari team fight, dan itu yang harus didapatkan dari turtle. Ketika sharing gold dan EXP-nya berhasil, mereka dapatkan otomatis akan menjadi keuntungan. Ini dia satu Konsil yang ditendang ke arah mana dan baru saja berhasil mendapatkan arah satu player dan Mueza menjadi korban lagi dan lagi. Bahkan Revitalize gak bisa membuat Weza selamat. Keunggulan juga bisa dimanfaatkan juga oleh EVOS. Mereka bisa setup kalau mereka mau, karena Fanny dari Annabelle masih punya powerful. Oh, ini lagi-lagi ya, kalau kita berbicara metode pick off, emang EVOS Glory punya draft yang bagus banget. Chow, tambah lagi dengan kehadiran dari itu dia. Ya karena namanya kapten dia jago gocek lah. Gocek. Apalagi nendang-nendang nih hero-nya. Iya, Metode pick off-nya banyak. Aleva juga pakai edit bisa pick off. Sayang sekarang deh. Mau ditendang lagi dan benar saya the way of Saiko berhasil mendapatkan karena satu player namun sekarang. Apakah dia lagi dikeluarkan, tapi Ray mendapatkan turtle tersebut dan juga meninggalkan DPZ sendiri di bagian belakang. Bahkan untuk kali ini Aleva bisa dari membantu segera dan sisa dan selesai. Double kill, bahkan 3 poin kill beserta turtle. Satu pick off yang di counter. Begitu baik
Dewa United pegang bulan banyak banget. Wes, Depan yang berbeda Brans. Hampir saja bisa dilumat habis pula. wah ini dari keunggulan semua lini bisa dibilang Dewa langsung unggul 2.800 gold. Yang awalnya cuma 600 Lim. Dengan Psycho tadi yang mengeluarkan triggernya The Way of Dragon yang ternyata cancel begitu saja dan ternyata follow up cepatnya langsung dihadirkan tapi sekarang case targetnya. Waduh, walaupun ditendang ke arah yang mungkin tidak seharusnya ya. Tapi setidaknya ada Purify tadi yang mudah dikeluarkan. Create spell aja ya. Gak bisa terlalu komit juga tadi. Satu poin sama satu poin. Oke udah di Burst seperti itu, namun sekarang sedikit lagi dan Brans. Hampir saja. Hampir saja Vengeance tadi emang udah menabrak ke arah dari Brans. Motor Brilliant tadi masih memperpanjang nyawa dari Brans, tapi dia ngebom flicker. Informasi mahal juga, Ray bisa banget nanti mungkin sebagai pok damage saja atau bisa di all in. Sementara Purple udah di DPS. Tapi buat sekarang ya menurutku ini dia pertanyaannya purple buff dari Dari buat keluar DPS apa yang terjadi? Hampir kita yang kaget. kayaknya karena DPS ini ya DPS naik merek spawn ya Mungkin gak kelepas dari tadi. nggak lepas tadi dan emang jaraknya tidak sejauh itu seperti untuk DPS. Novel hilangkan purple buff-nya diambil oleh DPS sekarang ini akan menurunkan tempo permainan dari Evil's Glory karena harus menunggu untuk beberapa menit ke depan menunggu purple buff-nya juga. Azura yang bahkan menggunakan Harit ya nggak bener-bener bisa terbilang kalah dari segi laning-nya karena Brans juga memenangkan match up sebagai top lane. Tapi keunggulan dari rank ini membuat dia nge-skip Skylaser. Atau kita udah bisa lebay di Skylaser untuk Hayabusa deh. Boleh sih kayaknya buat sekarang ya karena target-targetnya main pick off takutnya nih malah Hayabusa yang ditargetkan dan itu bakal menjadi malapetaka bagi Dewa. Mereka nggak punya damage nantinya hanya mengandalkan Azura bisa bersama dan Ini dia ada konsil tapi langsung disembur saja ketahuan langsung ada pergerakan yang dimiliki oleh bos. Keluar yang mereka salah dibalaskan begitu saja. Psycho menjadi korban pertama di dalam aksi yang ingin mereka lakukan namun digagalkan oleh Dewa. Iya, dapatnya Lord, dapatin poin kill lagi selalu ada plus 1 bonus untuk Dewa United. dan targetnya sekarang Case udah nggak ambil ultimate DPZ lagi, dia ambil ultimate-nya Brans untuk bisa menghindar dari The Way of Dragon. Secure juga, dia punya Purify tapi dia mau lebih secure sepertinya. Dia mau efek immune kan dari target. Rafael mencoba bisa mendapatkan karakternya dibalikin dan sekarang dibalikin. Gak sempat bernafas bahkan skill Campbell yang on point masih belum cukup menumpahkan Azura bantuan dari Soison dan mid lane bakal coba diterobos sepertinya. Kerugian berlipat ganda. Dewa United Esports kali ini unggul 5.000 gold. 1v1 yang menarik barusan karena memang Haritnya mampu untuk bertahan. Apalagi dengan kehadiran dari Starling Side yang membuat dia memiliki damage tambahan. Sekarang timnya masih dilanjutkan. Oke, Masih saja modal dan Psycho again and again menjadi korban waktunya untuk Dewa bisa membeban habis pertahanan yang dimiliki oleh Libos. Vaksin dari dasar yang masih ada juga. Mungkin ini menjadi sinyal untuk Dewa United. Mereka nggak boleh terlalu overcommit. Kita tahu setup dari kemarin untuk Dewa United itu bagus banget. Tapi satu mistake membuat mereka jadi kalah. Ini harus pelan-pelan sih dari pemain Evil's Glory. Mereka harus manage lane jauh tapi mudah-mudahan lane jauhnya udah ada orang lihat di sana. Case dan Azura sudah standby on position. Mereka cuma bisa ngelakuin follow up ketika nanti Annabelle-nya bisa mendapatkan ruang untuk farming tapi nyatanya sampai saat ini Annabelle masih sulit untuk mendapatkan ruang farming tersebut. Brand selesai dengan daya Divine Blade tapi masih belum cukup untuk damage-nya. Mau nggak mau harus ada satu target yang bisa di pick off. Dan menurutku target yang paling nyaman untuk di pick off cuma 2 dari Dewa. Yang pertama itu adalah Mueza, itu adalah Soenzo. Ini adalah target dari Scots yang harus secepat mungkin bisa diburst sama Brans. Ya, harus banget sih bareng Brans dan itu harus komit ya. Maksudnya darkening dengan resiko Bransnya sendiri juga bisa ditabrak. Apalagi di counter setan dengan Mueza. Setuju banget. Tapi lagi-lagi kalau targetnya Mueza mungkin akan ada decision yang berbeda. Waduh, Alepas sendirian terlalu berani Berani tadi dan bertemu dengan dua player tapi mau tidak mau dia pun harus melakukan itu. Oke, Psycho sendirian bisa ada kabur. Gimana sekarang pergerakannya lagi dikejar Final Slash. Dikeluarkan pula Psycho berhasil untuk memancing beberapa source skill dikeluarkan. Iya malah flicker dia juga yang kebagian. Itu lumayan mahal. Dan Annabelle tanpa purple buff harusnya dia udah control laning jauh dulu. Sementara mau farming dulu. Gak bisa untuk maksa divide. Tapi Dewa sadar sih, kalau misalkan emang ya gameplay Fanny pasti di lane jauh. Makanya lihat lane jauh ini dipegangin terus sama Dewa. Gak ada sedikit pun celah, bahkan di slow push. Biar nanti minianya masih unggul Dewa ketika ada di 12-11 nanti.
nih mau nggak mau buat sekarang Goldnya bakal coba untuk setup Evos Glory mau counter seperti apa. Goldnya terlalu jauh dan Cyclops lu punya flicker untuk melakukan setup. Sudah mulai dipok dan ini memang tanda-tanda bakal ditangkap oleh Evos dan bakal free untuk Dewa United. Wow. Tidak ada pergerakan yang benar-benar signifikan dilakukan karena sepertinya mereka lebih berfokus untuk bisa Ya udah ngebedahin landing mereka dulu. Ya, kita ngomongin winning management dulu ya dari Evos Glory, winning conditionnya juga. Mereka harus mencari gimana caranya untuk satu lane yang bisa diikat sama Annabelle. Yang minimal Annabelle benar-benar gak bisa kena solo kill. Mereka belum melakukan hal tersebut. Kalau juga warnanya menuju ke mid lane, jadi harusnya untuk side lane-nya akan diperkuat sama Dewa dan lihat Mueza muncul. Itu menjadi sinyal kalau dia tuh gak mau kalau saat nanti Annabelle bakal melakukan cut terhadap minion. Dipaksa ternyata Annabelle still cable, langsung fokus minion dan Wang. mau tidak mau Brans pun. Oke. Sudah terjadi kedua. Ya, udah gak ada order Williams, menandakan kalau misalkan dua lane ini harus defense secepat mungkin. Wow, dan mulai masuk jangan Tapi di tempat yang berbeda ada satu lagi. Dua yang keluar tapi Ray masih berhasil bertahan di bagian tengah. Lordnya sudah bertambah ke dalam area pertahanan tapi pada saat berhasil dikeluarkan pula. Zaman Force kali ini saya paling dulu untuk bisa pada Ray. Tapi Ray di tempat yang berbeda oleh berhasil dihancurkan hanya saja sekarang sampai utamanya. Mereka berfokus masih ada satu lagi tapi yang diselesaikan oleh Dewa. Dewa United mengamankan game pertama.